Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Zaki Ramadan, NIM 307, NIM akhirnya. Saya di sini kelas SPSS ya, EMP, dengan dosen pengampu Pak Hafid. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait review jurnal dari Dr. Tirta yang membahas terkait pengaruh mikro makro brand ambassador atau bisa saya sebut BA terkait soft dan hard selling language terhadap keputusan pembelian sepatu Piero di Jakarta, Indonesia. Jadi menurut saya jurnal ini menarik ya karena seorang dokter Tirta, seorang influencer terkenal membahas sepatu lokal yang bagus gitu ya. Baik, sebelum loncat kepada pembahasan inti dan lain sebagainya macam, mungkin sedikit cerita. Jadi sebenarnya Piero ini brand yang saya suka juga. Jadi dulu semenjak SMP SMA itu nama Piero itu seperti sepatu yang sangat bagus. Banyak orang punya, teman-teman saya punya semuanya. Dan saya akhirnya beli di SMA itu saya beli sepatu Piero dengan harga terjangkau, tapi nyaman juga. Saya pakai keseharian buat keseharian, saya buat pakai sekolah karena saya masih SMA saat itu. Dan di tengah geburan sepatu-sepatu jogging kayak misalnya Hoka, Adidas, Nike dan segala macamnya, ternyata Piero kalau saya pakai untuk jogging atau lari itu masih nyaman gitu ya, masih nyaman. Dan inilah bagusnya Piero dan ini kenapa jurnal ini menarik juga bagi saya seperti itu. Itu ngomongin terkait Piero-nya ya. Let's go, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi itu tadi adalah cerita saya terkait brand Piero ini ya. Dan itu dulu gitu ya. Dan semakin kesini berkembanglah ya namanya dunia digital. Sekarang ini cepet banget. Dunia digital sangat-sangat cepat. Semuanya berlomba-lomba untuk mempercepat dunia digital ini gitu ya. Khususnya untuk sekarang ini adalah sosial media yang akhirnya menjadi social commerce yang membuat produk sepatu seperti brand Piero itu berpikir gimana sih atau solusi marketing apa yang menarik gitu ya sekarang ini. Dan sekarang ini ada yang namanya BA atau brand ambassador gitu ya. Sekarang ini Piero juga memperhitungkan budget untuk menggandeng BA ini secara tepat. Dimana sekarang ini ada dua jenis BA atau duta merek ini, yaitu BA dengan kategori mikro dan makro gitu ya, atau influencer gitu. Nah, jadi Piero ini mesti memilih salah satu di antara mereka, entah itu mikro atau makro yang bisa digandeng untuk membantu dari segi marketing Piero ini gitu ya, yang tentunya sesuai dengan budget dari marketingnya Piero. Nah, hal inilah yang pada akhirnya menjadi masalah yang harus segera dijawab karena banyak sekali kompetitor Piero sekarang yang mulai bergerak cepat di media sosial dengan menggandeng BA-BA mereka sendiri seperti itu. Karena mungkin sekarang ini banyak sekali sepatu-sepatu lokal yang sudah bermunculan ya, itu sudah banyak sekali dan tentunya Piero mesti harus tepat dalam memilih pilihan BA-nya seperti itu. Lanjut. Jadi kerangka konseptual yang akan diuraikan di sini itu yaitu pengaruh BA secara mikro dan makro terkait bahasa soft selling dan hard selling dengan keputusan pembelian untuk Piero-nya sendiri. Nah, kerangka konseptual ini itu terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama itu adalah menentukan BA digital untuk mengolah sepatu Piero. Selanjutnya ada menentukan bahasa soft atau hard selling yang akan digunakan oleh brand ambassador ini di akun media sosial mereka, dalam hal ini yaitu Instagram mereka. Yang selanjutnya yaitu membandingkan pengaruh BA yang terkait dengan bahasa tersebut terhadap kepercayaan merek, kesadaran merek, citra merek, dan membandingkan pengaruh BA secara mikro dan makro yang terkait dengan bahasa soft selling dan hard selling terhadap keputusan pembelian. Nah, perbandingan tersebut itu akan digunakan untuk memberikan rekomendasi bisnis kepada brand Piero mengenai jenis BA mana yang harus mereka ajak buat kolaborasi seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan penelitian ini, penulis itu merekrut 339 partisipan dari sebuah situs media sosial online. Dan para responden atau para peserta seracak itu ditugaskan ke salah satu dari 4 kondisi, yaitu adalah influencer atau BA mikro dengan bahasa yang
menggugah gairah tinggi atau keinginan tinggi, kemudian influencer mikro dengan bahasa yang membangkitkan keinginan atau gairah rendah, kemudian makro dengan bahasa yang digunakan itu membangkitkan keinginan tinggi, dan makro lagi dengan bahasa yang digunakan untuk menggairah keinginan rendah. Nah, jadi mereka itu kemudian diminta untuk melihat postingan Instagram dari influencer yang ditugaskan dan menilai keterlibatan mereka dengan postingan tersebut. Nah, untuk mengumpulkan data ini, penulis itu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer itu tentunya menggunakan wawancara dan kuesioner, dan untuk data sekunder, penulis menggunakan buku, artikel, dan jurnal terkait. Oke, jadi dari kuesioner yang sudah disebarkan dan sudah diisi, jadi responden itu didominasi oleh rentang usia 21 sampai 26 tahun. Nah, kemudian jumlah total dari micro brand ambassador soft selling itu dipilihnya sebesar 43,4%, diikuti dengan micro brand ambassador atau BA dengan hard selling dengan jumlah 52,9%, kemudian BA makro soft selling dengan 48,9%, kemudian diikuti oleh makro BA hard selling dengan 30,7%. Nah, responden itu juga didominasi oleh karyawan gitu ya, seperti pada tabel kuesioner mikro BA soft selling gitu ya, dengan jumlah 55,3%, diikuti mikro BA hard selling dengan 55,2% total. Kemudian untuk makro BA dengan soft selling 42% dan hard sellingnya 50%. Nah, kenapa karyawan? Ya karena mereka sudah punya penghasilan untuk beli barang mereka sendiri. Nah, terus yang ketiga, hampir semua responden kuesioner itu pernah membeli sepatu merek lokal seperti yang terlihat pada tabel hasil kuesioner yang ada. Nah, untuk BA Mikro soft selling itu totalnya 77,3%, diikuti BA Mikro hard selling dengan 85,1%, BA Makro soft selling dengan 96,6%, dan diikuti BA Makro dengan hard selling dengan 89,8%, yang artinya seluruh responden itu telah mengenal merek sepatu buatan Indonesia gitu. Yang terakhir yaitu hampir semua responden kuesioner itu berpendapat bahwa merek sepatu lokal itu membutuhkan brand ambassador. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa micro BA yang soft selling itu dengan dapat dilihat dari data bahwa micro BA soft selling itu dengan jumlah 93,2%, diikuti oleh micro BA hard selling dengan jumlah 93,1%, yang kemudian diikuti oleh BA makro soft selling dengan 87,4%, dan terakhir BA makro dengan hard selling dengan 94,3%. Oke, masuk pada ke variabel pertama, yaitu analisis di kesadaran mereknya. Nah, jadi dari totalan semua kuesioner yang sudah dijawab, ini sudah dikhususkan untuk kepada pertanyaan yang mengarah pada kesadaran merek. Gitu ya. Jadi terlihat di tabel yang ada pertanyaan ya, dan ada jawaban-jawaban ini. Jadi sudah dilihat di pertanyaan tabel ya, di tabel terkait kesadaran merek. Jadi dari kelompok mikro BA soft selling sebanyak 39,5% dan mikro BA hard selling sebanyak 36,8% itu mengetahui merek sepatu yang dipakai oleh KOL mikro, atau dalam hal ini namanya orangnya itu adalah Aditya Logi. Nah, sedangkan untuk makro BA yaitu Ariel Lesmana itu lebih banyak responden yang tahu merek sepatu yang dipakai oleh orang ini gitu ya. Nah, untuk makro BA soft selling itu sebesar 60,2%, untuk makro BA hard selling sebesar 59,1%. Nah, seperti dilihat di Instagramnya di Teologi ya, jadi BA atau influencer itu tidak pernah memakai sepatu Piro gitu ya. Karena seorang Aditya Logi itu lebih sering pakai Kompas dan Parabellum. Sedangkan kalau misal Aris Mana, seorang BA makro ini, dia tuh pernah jadi modelnya Piro. Maka wajar juga kalau misalnya partisipan itu banyak yang kenal sepatu yang dipakai Aris Mana, yaitu Piro. Oke, lanjut. Jadi
dari pertanyaan di tabel yang sebelum ini, untuk lebih mengefektifkan dari segi jawaban, maka di breakdown lagi pertanyaan itu dan dianalisis menggunakan SPSS 22. Dan inilah hasil analisisnya gitu ya. Nah, di sini terlihat di layar ada perbandingan antara efek dari mikro dan makro BI atau influencer. Nah, dari dua pertanyaan yang dihasilkan itu memberikan jawaban yang signifikan di antara pertanyaan-pertanyaan lainnya antara kelompok BI mikro dan makro gitu ya. Nah, di sini pada pertanyaan yang dibuletin di situ ya, yaitu pada pertanyaan kapan terakhir kali kamu melihat ada orang yang memakai brand sepatu lokal di atas. Nah, itu menghasilkan angka 0,006, di mana itu jauh di bawah 0,05, itu batas ambang dari batas signifikan ya. Dan artinya apa? Artinya di sini tuh jenis BA, entah itu makro atau mikro, itu berpengaruh secara nyata dan benar-benar ngaruh gitu ya terhadap awareness orang yang melihat sepatu lokal di kehidupan nyata. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang di bulletin yang kedua di bawah itu, terkait pertanyaan apakah kamu pernah melihat ada influencer di sosial media memakai sepatu brand lokal di atas, ini memberikan hasil yang signifikan juga karena angkanya jauh di bawah 0,05 itu. Nah, artinya apa? Yaitu adalah adanya perbedaan persepsi antara kelompok mikro dan makro itu beneran ada pengaruhnya. Jadi bukan hanya sekedar beda seperti itu. Oke, jadi di sini pertanyaannya sama ya, sama. Tapi di sini membandingkannya adalah soft selling dan hard sellingnya gitu. Dan terlihat di hasil pengetesan menggunakan perhitungan statistik SPSS 22, di sini hasilnya itu ini apa namanya, sama-sama tidak signifikan semuanya ini ya. Ada yang 0,822, 0,780, 0,54, 0,57 gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian pada pengetesan selanjutnya yaitu pada mikro dan makro hard selling, kemudian yaitu mikro soft selling, mikro hard selling, makro soft selling, dan makro hard selling. Nah, di sini membandingkan keempat jawaban ini, di mana pengetesan ini sama ya menggunakan SPSS 22. Di sini hasilnya 0,321, 0,271, 0,695, 0,584, dan di sini hasilnya itu sama, di mana ternyata tidak ada perbedaan signifikan seperti itu. Oke, nah kemudian di sini ada dua grafik yang mencerminkan hasil jawaban. Nah, dimulai dari gambar grafik yang sebelah kiri, di mana pertanyaannya ya, yaitu kapan terakhir kali kamu melihat ada orang yang memakai brand sepatu lokal di atas. Nah, dari pertanyaan ini di sini dicerminkan bahwa ada ini ya, dicerminkan oleh dua garis. Ada yang warna hijau itu melambangkan hard selling, biru itu soft selling, dan angka 1 ini di horizontal itu adalah makro, yang 0 itu mikro. Terkait pertanyaan tadi, ternyata pengetesan ini tuh lebih efektif saat dilakukan oleh BA mikro dan secara hard selling gitu ya, secara hard selling. Kemudian jawaban ini itu untuk brand makro itu ternyata lebih rendah daripada mikronya gitu. Nah, kemudian untuk untuk pertanyaan dari yang grafik sebelah kanan terkait apakah kamu pernah melihat ada influencer di sosial media memakai sepatu brand lokal di atas, dalam hal ini Pero. Nah, jawaban di sini yang bisa dijawab lewat garis-garis ini adalah ternyata mikro BA atau BA mikro dengan penggunaan bahasa soft selling itu lebih efektif dari ketiga jawaban lainnya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah
dapat disimpulkan bahwa mikro brand ambassador itu masih jauh lebih efektif untuk brand awareness jika dibandingkan dengan makro brand ambassador. Apapun bahasa yang digunakan dalam penelitian ini gitu. Karena BA mikro itu lebih andal atau lebih bisa dalam meningkatkan kepercayaan. Karena kalau menurut saya BA makro itu lebih menang kepada mereka tuh bisa menang seberapa banyak mereka bisa nge-reach out mata kepada mereka. Dibuktikan dengan followers mereka yang banyak dan dia dikenal banyak orang gitu-gitu. Nah, tapi sedikit kelemahannya BA makro ini tidak bisa in kepada orang. Maksudnya secara pesan yang mereka sampaikan dalam postingan segala macam dalam mempromosikan barang itu kurang kena ke hati orang. Nah, beda sama mikro BA, di mana mereka bisa menggunakan bahasa yang luwes, bahasa yang friendly, sehingga apa yang dikatakan sama mereka itu bisa menimbulkan kepercayaan untuk orang-orang yang melihat konten itu. Gitu. Karena merasa relate, merasa oh iya ini kayaknya bagus nih gini-gini gitu. Jadi mikro BA itu secara data pun di sini juga terpercaya dalam meningkatkan kepercayaan kayak gitu. Oke, untuk lanjut ke variabel kedua yaitu citra merek ya. Nah, jadi di sini sama seperti yang awal ada pertanyaan yaitu apa pertimbangan saat membeli sepatu. Yang ada 3 pertanyaan yaitu kualitas bagus, kemudian digunakan oleh influencer, dan ketiga yaitu promo atau diskon. Dan dari keempat jawaban ini mereka sama-sama atau dominan memilih yaitu pada kualitas yang bagus, di mana 76% itu pada mikro BA yang soft selling, kemudian 78,2% pada mikro BA yang hard selling, kemudian 58% pada BA makro yang soft selling, dan terakhir 63,6% pada makro BA yang hard selling gitu. Oke, jadi seperti di awal, jadi pertanyaan tadi diefektifkan kembali dengan penghitungan secara statistik dengan SPSS 22, di mana ada pertanyaan ya yang dibandingkan dengan mikro dan makro BA gitu ya. Ada 2 pertanyaan di sini dan ternyata di sini ada 2 jawaban yang berbeda gitu ya. Yang pertama dia signifikan yaitu angkanya di 0,007, dan yang pertanyaan kedua dia tidak signifikan yaitu dia di angka 0,201 gitu. Nah, jadi bahasa yang bisa saya sampaikan atau bahasa simpelnya itu ternyata siapapun yang mempromosikan sepatu Piero ya, entah itu BA mikro atau makro, itu benar-benar bikin perbedaan di mata konsumen gitu. Karena di pertanyaan kayak gini, di pertanyaan itu bagi yang udah pernah beli, apakah kualitas brand sepatu di atas sudah sesuai dengan harganya? Itu kan sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh ini apa namanya influencer ya, entah itu mikro atau makro gitu. Nah, orang itu melihat promosi dari influencer itu orang yang melihat promosi dari influencer tertentu itu merasa bahwa kualitas sepatu Piero itu lebih atau bisa kurang sebanding dengan harganya, tergantung siapa yang mempengaruhi mereka gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa pilihan brand ambassador itu bisa mempengaruhi kepada citra dari kualitas produk di mata calon pembeli seperti itu. Oke, yang penganalisan kedua di sini ya yaitu dibandingkan dari sisi soft selling dan hard selling-nya. Di mana di sini menghasilkan angka yang signifikan untuk pertanyaan pertama itu di 0,000, dan yang kedua yaitu tidak signifikan ya di angka 0,2117 gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan bagi yang sudah membeli, apakah kualitas sepatu lokal di atas sudah sesuai dengan harganya? Nah, karena dia signifikan, jadinya ya berarti pilihan metode selling, entah itu hard atau soft, itu berpengaruh di mata konsumen dalam keputusan untuk membeli si Piero ini, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu
membandingkan ya dari sisi Microsoft, Microhard, Microsoft, dan Macrohard itu. Di sini menghasilkan angka yang pertama yaitu 0,000 ya, dia signifikan. Yang kemudian yang kedua dia tidak signifikan, dia ada di angka 0,543. Nah, di sini ada dua gambar grafik ya. Yang sebelah kanan dia adalah cerminan hasil jawaban dari pertanyaan bagi yang sudah pernah membeli, apakah kualitas brand sepatu lokal di atas sudah sesuai dengan harganya. Gitu. Jadi di sini itu lebih efektif kalau menggunakan BA makro secara hard selling gitu ya. Ini bisa dilihat dari garis yang dia tuh lebih tinggi di angka 1 dan warnanya hijau, berarti hard dia. Nah, kemudian yang grafik sebelah kanan untuk pertanyaan, jika Anda akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu Pirro setelah mengisi survei ini, apa alasan Anda akhirnya memutuskan untuk beli sepatu Pirro gitu ya. Nah, ternyata di sini dia lebih efektif kalau misalnya pakai BA yang mikro gitu ya, dengan cara hard selling, yaitu di garis warna hijau gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan apa? Jadi di penelitian ini bahwa brand image itu lebih efektif kalau disampaikan oleh kelompok makro BA atau BA makro dengan penyampaian yang hard selling jika dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dan ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa salah satu manfaat dari makro influencer itu dapat meningkatkan representasi citra suatu produk itu. Nah, sementara untuk yang gambar sebelah kanan ya, itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tuh mengatakan bahwa semua kelompok ya, alasan utama partisipan membeli sepatu Pirro itu ya karena mereka percaya akan kualitas produknya. Nah, jadi jawaban antara keempat kelompok itu juga tidak berbeda secara signifikan gitu. Nah, di sini saya juga bisa menyelumkan juga bahwa seorang BA makro itu memang menang dari segi dapat meningkatkan representasi citra produk Pirro ini. Tapi kalau melihat pertanyaan di grafik yang sebelah kanan, di mana pertanyaannya adalah apakah kita tuh jadi beli kalau setelah ngisi survei ini gitu kan. Nah, kenapa di sini peran seorang BA mikro itu efektif dan penting karena dia tuh sebagai follow up gitu ya. Oke nih, dari seorang BA makro sudah mengenalkan ke semua orang. Nah, tapi kelemahan BA makro itu kurang bisa melakukan follow up informasinya sampai ke tahap sampai beli. Nah, itulah kelemahannya. Dan disinilah jawabannya oleh seorang BA mikro. BA mikro dia tuh bisa meningkatkan kepercayaan produk ya, dengan penyampaian yang friendly, yang seperti saya jelaskan di awal, yang relate, yang lebih kena di hati orang gitu. Jadi itulah kenapa di sini peran BA mikro atau investor mikro itu lebih bisa nge-follow up orang untuk beli produknya setelah tahu informasinya. Karena percuma juga mereka tahu informasi tapi kurang penekanan di follow up. Yang mereka cuma tahu doang, nggak akan beli kayak gitu. Gitu. Nah, di sini juga ada penjelasan ya bahwa ini semua terjadi juga karena Pirro itu udah berusia lama di Indonesia, udah 22 tahun. Dan dia sudah punya branding citra sebagai merek sepatu yang bagus di Indonesia kayak gitu. Oke, next kepada variabel kepercayaan merek. Jadi di sini ada tabel ya, ada pertanyaan terkait kepercayaan merek, yaitu apakah percaya sepatu yang direview oleh influencer? Ini ada beberapa jawaban ya. Rata-rata mereka menjawab 3 ya, maksudnya dia cukup percaya di sini rata-rata ya di ke semua kelompok. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apakah benar-benar percaya bahwa produk Pirro ini produknya benar-benar cocok dengan apa yang influencer katakan. Dan rata-rata juga menjawab sama, yaitu mereka di
cukup percaya gitu ya, itu dominan gitu di keempat jawaban ini ya, entah itu di micro hard atau soft dan di macro hard atau soft. Oke, lanjut ke pengetesan lewat SPSS 22 gitu ya. Di sini penulis membandingkan pertanyaan ya yang tadi yang tercantum di sini. Yang pertanyaan di awal itu dijelaskan lebih detail supaya lebih efektif, dan di sini dites kembali menggunakan SPSS 22. Oke, jadi sudah terlihat jawabannya di sini ya. Ada yang signifikan, ya bahkan semua signifikan sih di sini sih, 0,000, 0,0 semua, 0,57, 0,42 gitu ya. Oke, jadi di sini ya, ketika hasil jawaban dari kedua pertanyaan tersebut dibandingkan ya antara kelompok BA mikro dan BA makro, ternyata menghasilkan perbedaan yang signifikan secara statistik ya, karena mereka angkanya 0,0 semua. Sedangkan ketika kedua pertanyaan tersebut dibandingkan antara kelompok soft selling language dan hard selling language, itu menghasilkan perbedaan signifikan. Tapi pada pertanyaan yaitu, seberapa besar Anda mempercayai review sepatu lokal di atas oleh influencer berikut ini, itu menghasilkan angka 0,057 gitu ya. Dan jawaban dari pertanyaan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa produk Piero adalah seperti yang diucapkan oleh influencer di atas, itu menghasilkan angka 0,42 gitu. Nah, di sini ada grafik ya. Ada dua grafik di sebelah kiri itu mencerminkan hasil dari pertanyaan, seberapa percayakah Anda mengenai review sepatu Piero oleh sosok KOL di atas gitu. Dan di sini memberikan jawaban ya, yaitu seorang mikro BA dengan cara hard selling itu lebih efektif untuk menjawab hal ini gitu. Nah, kemudian untuk grafik sebelah kanan ya, dengan pertanyaan apakah Anda benar-benar percaya bahwa brand Piero sesuai dengan apa yang KOL katakan di media sosial. Ini pun sama, yaitu lebih efektif pada mikro BA dengan penyampaian yang hard selling gitu. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan di sini? Nah, gitu ya. Jadi kelompok mikro brand ambassador ya atau BA itu dengan penyampaian bahasa hard selling itu di kedua pertanyaan ini tuh sama-sama meningkatkan brand trust di kalangan pelanggan. Sedangkan yang paling tidak efektif itu adalah menggunakan makro ambassador maksudnya ya, makro brand ambassador dengan penjualan soft selling. Ini keduanya sama-sama ya, yaitu ini yang garis biru ini dan ini dia sama-sama sangat rendah gitu. Dan ini sesuai dengan literatur juga di penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa micro influencer yang membuat sebuah konten dengan bahasa yang memiliki arousal tinggi itu lebih dipercaya oleh masyarakat dibanding dengan makro influencer yang membuat konten yang bahasanya itu sama gitu ya. Nah, micro influencer itu lebih dipercayai, lebih detail ketika mengulas konten. Sehingga masyarakat tuh beranggapan kalau oh, ini si orang ini tuh lebih ngerti atau lebih paham deh sama produknya gitu. Dibandingkan sama makro influencer gitu ya. Dan tentunya hal tersebut membuat brand itu menjadi lebih efektif dengan menggunakan budget marketingnya. Nah, sedangkan ya, alasan mengapa makro influencer kurang dipercaya karena masyarakat atau publik itu beranggapan bahwa seorang makro influencer itu tuh hanya melakukan endorsement. Ya, mereka dibayar cuma buat iklan. Otomatis mereka seorang makro pun kayak pasti membagus-baguskan produk yang mereka kontenkan gitu ya. Sedangkan kalau misal seorang mikro itu mereka cenderung lebih objektif. Nah, maka dari itu ya masyarakat lebih trust sama si mikro ini, dan dibuktikan juga sama perhitungan statistik lewat SPSS 2 ini. SPSS 22 ini, sorry. Gitu. Ya, sehingga itu tadi seorang makro BA itu kurang dipercaya oleh publik. Gitu. Pun anggarannya juga lebih besar daripada mikro gitu.
Oke, kita lanjut di sini ya, yaitu analisis kepercayaan merek dan kaitannya dengan keputusan pembelian. Jadi di sini ada pertanyaan di tabel ya. Setelah melihat review dari influencer, tindakan apa yang dilakukan dalam keputusan untuk membeli Piero? Ada ini ya 5 pertanyaan, yang itu adalah tidak percaya dan tidak mau beli. Yang kedua, percaya dan baru beli kalau lihat langsung. Yang ketiga, masih ragu-ragu. Yang keempat, percaya tapi nggak beli secara langsung. Yang kelima, percaya dan beli secara langsung. Dan di sini didominasi oleh jawaban percaya, tapi mereka belum mau beli secara langsung gitu. Oke, dan dari pertanyaan situ ya di awal tadi itu untuk memberikan keefektifannya lebih lagi, maka diberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, dan di sini dites menggunakan perhitungan statistik SPSS 22, dan di sini menghasilkan jawaban yang ternyata tidak berbeda secara signifikan, yaitu menghasilkan angka 0,99 jika digunakan pertanyaan apakah Anda pernah membeli sepatu merek lokal di atas gitu. Dan ya ternyata tidak signifikan juga semuanya gitu, karena mereka semua di atas 0,05 gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada grafik ya, gambar grafik yang mencerminkan jawaban dari pertanyaan. Setelah melihat review KOL tersebut, atau ya tadi ya, apakah Anda percaya dan memutuskan akan membeli brand sepatu Piero gitu kan. Nah, di sini memberikan gambar yang jelas ya, bahwa garis hijau ini sangat-sangat jelas berada di atas dan mengatakan bahwa BA Mikro dengan dengan bahasa hard selling itu lebih efektif ketimbang kelompok jawaban lainnya, entah itu mikro soft selling, makro hard selling, makro soft selling gitu. Jadi BA Mikro dengan bahasa hard selling itu memiliki jawaban rata-rata di 3,7 yang mendekati skala 4 atau skala sempurna lah bisa dibilang. Yaitu percaya tapi tidak langsung membeli gitu. Sementara untuk kelompok BA Makro dengan bahasa soft selling itu rata-rata mereka berada di bawah 3,45, ya berarti mereka masih ragu-ragu atau masih bingung. Nah, namun perbedaan itu tidak signifikan secara statistik seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya ini. Nah, dapat disimpulkan pula bahwa mikro brand ambassador dengan bahasa hard selling itu lebih efektif dalam meyakinkan keyakinan pelanggan untuk beli produk Piero dibandingkan dengan ketiga kelompok lainnya, meskipun perbedaan hasil tersebut belum signifikan. Oke, dari hasil-hasil pengetesan secara statistik tadi, dari data-data tadi, timbullah kesimpulan di sini. Yang pertama, jadi jika penulis itu membandingkan mikro brand ambassador dengan makro brand ambassador di Piero, baik itu bahasa yang digunakan itu soft atau hard, ternyata mikro BA atau mikro brand ambassador itu lebih efektif dalam hal brand awareness, brand trust, dan berhubungan dengan keputusan pembelian dibandingkan makro brand ambassador. Kemudian mikro brand ambassador dengan bahasa hard selling adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran yang lebih tinggi dari pelanggan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, makro brand ambassador dengan bahasa hard selling itu lebih efektif untuk merepresentasikan citra merek yang baik kepada pelanggan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, di sini ada rekomendasi untuk Piero juga, ada 3. Yang pertama, untuk membangun brand awareness atau attention, Piero harus menggunakan micro KOL atau micro BA atau micro influencer dengan bahasa hard selling. Karena tadi mostly dari grafik, dari hasil itu ternyata lebih efektif kalau ternyata pakai micro influencer atau micro KOL dengan bahasa hard selling. Nah, di sini ada satu contoh konten yang bisa dibuat, yaitu adalah unboxing sepatu dari Piero-nya dengan unboxing yang jujur, objektif, tanpa bahasa-bahasa yang melebih-lebihkan seperti itu. Yang kedua, itu untuk membangun ketertarikan atau interest ya. Piero itu harus menggunakan KOL makro.
dengan bahasa yang hard selling gitu, karena didukung oleh followers mereka yang banyak, ketenaran mereka. Jadi kalau mereka sudah membuat konten ya pastinya banyak orang yang langsung tertarik dan tertuju sama si brand itu kayak gitu. Oke, yang ketiga itu adalah Piro harus menggunakan KOL mikro dan makro dengan gaya soft selling atau hard selling untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Oke, jadi dari sini intinya Piro harus bisa mengkombinasikan hard, makro dan mikro influencer ini. Makro untuk memberikan apa ya, pemberitahuan kayak guys ini produknya bagus, ini namanya Piro. Nah itu kan memberikan nama di hati orang atau memberitahukan kalau ternyata Piro itu ada. Nah itu untuk membangun ketertarikan. Kemudian untuk membangun rasa kepercayaan kepada si produk. Nah itu baru nanti di follow up sama mikro kayak gitu. Dan tentunya disesuaikan juga sama budget yang disediakan oleh Piro kayak gitu. Jadi kalau dalam mengkombinasikan antara brand ambassador mikro atau makro, kalau misalnya dipadukan secara match dan dengan strategi yang bagus, maka akan menghasilkan kenaikan, yaitu apa? Kenaikan di penjualan, kenaikan engagement untuk Piro, dan itu baik untuk kedepannya dan akan sustain untuk Piro ini sebagai puncak market sepatu di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin itu presentasi dari saya terkait review jurnal dari Dr. Tirta oleh Dava Zaki Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang terstruktur, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.